Di benteng inilah terjadi pertempuran sengit antara ALRI dengan tentara Nika Belanda dan masing-masing pihak banyak yang gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Bagindo Arsa. Saudaraku, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang 3 benteng yang pernah dipergunakan oleh para pejuang Republik Indonesia, terutama Angkatan Laut Republik Indonesia di Kota Pariaman. Tepatnya pada tahun 1949, di mana agresi kedua Belanda berlangsung. Saudaraku, Pariaman adalah sebuah kota kecil yang berada di pantai barat Sumatera, adalah pernah mengukirkan tinta sejarah di daerah ini. Terutama pada tahun 1949 di mana Belanda melakukan agresi kedua yang dilawan oleh pemuda dan Angkatan Laut Republik Indonesia yang ada di Kota Pariaman. Ada 3 benteng yang terkenal ketika itu yang dijadikan sebagai pertahanan atau perlindungan oleh tentara Republik Indonesia, terutama Angkatan Laut Republik Indonesia, di dalam melawan agresi Belanda tersebut, dan bahkan banyak dari anggota pejuang-pejuang kita yang gugur ketika itu. Jadi 3 benteng yang dimaksudkan sebagai pusat pertahanan ketika itu adalah benteng yang berada di pusat kota, 2 benteng yang berada di pinggir pantai yaitu daerah Kampung Kling, yang ketiga adalah benteng yang berada di pinggir kota, tepatnya adalah di Simpang Tigo Santo. Oke, saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kami berharap bagi Anda yang belum memberikan subscribe terhadap channel ini, kami harap Anda mau melakukannya dan sekaligus juga menekan tombol notifikasinya agar eksistensi dari channel kesayangan kita ini tetap berdiri dan berkembang terus dan bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Dan kepada saudaraku, diharap Anda menonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Benteng yang pertama kita kunjungi adalah benteng kota yang berlokasi di Kampung Pondok di Kota Pariaman. Di atas benteng ini sudah dibangun sebuah monumen dengan relief yang menggambarkan kekejaman Belanda terhadap ALRI yang sudah kehabisan peluru. Benteng ini bentuknya persegi banyak dengan 1 pintu masuk dan keluar dan 4 lubang tembak. Benteng ini terbuat dari coran antara semen, pasir, dan kerikil. Ketebalan dari benteng ini lebih kurang 30-50 cm. Yuk, mari kita masuk, kita lihat bagaimana suasana dan kondisi yang ada di dalam benteng ini. Benteng Kota Pariaman ini memiliki sekat-sekat, ruangan-ruangan, bahkan ada bilik-bilik kecil yang mungkin diperuntukkan untuk arsenal dan juga tempat istirahat para tentara yang bertahan di sini. Jepang merencanakan benteng ini adalah sebagai pusat pertahanan kota karena letaknya yang strategis dan ruangan yang cukup lebar dan ketebalannya sangat memadai untuk pertahanan. Namun saat terjadinya agresi kedua Belanda ke Pariaman, benteng ini dipergunakan oleh pejuang RI, khususnya Angkatan Laut Republik Indonesia, sebagai tempat perlindungan, pertahanan, dan penyerangan terhadap tentara Nika Belanda.
Di sini terjadi pertempuran sengit, namun karena pejuang kita Angkatan Laut Republik Indonesia kehabisan peluru, maka para pejuang banyak yang gugur di sini dibantai oleh Belanda. Saudaraku, untuk mengenang kepahlawanan dari Angkatan Laut Republik Indonesia, maka Angkatan Laut Republik Indonesia membuat sebuah monumen yang sangat indah di pinggir pantai Gandoria, Kota Pariaman. Di atas benteng ini dibuat sebuah slogan yang berjudul "Tabu jua lalu, tabu lintang patah, sekali merdeka, tetap merdeka". Slogan inilah yang membuat dan memotivasi perjuangan dari Angkatan Laut Republik Indonesia melawan Belanda ketika itu. Benteng kedua yang kita kunjungi adalah benteng di Pasir Kampung Keling. Bangunan induknya 4 persegi terbuat dari coran semen, kerikil, dan pasir dengan ketebalan di atas 30 cm dan di samping kiri kanan adalah 50 cm. Memiliki 1 pintu masuk dengan 4 lubang tembak dan 3 lubang intip. Jepang memperuntukkan benteng ini sebagai pertahanan pantai. Pada zaman agresi kedua tahun 1949, Angkatan Laut Republik Indonesia menjadikan benteng ini sebagai benteng kedua setelah benteng pertahanan kota untuk menakis serangan Belanda yang datang dari arah Galombang dan Kampung Nias. Saudaraku, beginilah situasi atau kondisi sekarang dari benteng Kampung Keling ini. Tidak terawat. Ini adalah lubang tembak, ini adalah atap dari benteng. Benteng ini cukup tinggi, ketinggian dari dasar sampai ke atapnya lebih kurang 2,5 meter. Guna untuk menahan serangan yang datang dari selatan, benteng ini dibikin pagar yang cukup tinggi, lebih kurang 2,5 meter, dengan ketebalan lebih kurang 40 cm, memanjang dari arah barat sampai ke timur dan menyatu dengan benteng induk ini. Inilah dia dinding beton benteng Kampung Keling. Oke saudaraku, selanjutnya kita menuju benteng ketiga, yaitu benteng terakhir dari pertahanan diri tentara Jepang yang berada di daerah Simpang 3 Santok. Benteng ini bertingkat 2. Di atasnya terdapat lubang tembak yang lebar dan mengarah ke segala arah. Benteng ini adalah pertahanan terakhir dari Tentara Republik Indonesia, yaitu Angkatan Laut Republik Indonesia ketika mundur ke arah timur, yaitu ke daerah Santo, dan benteng ini merupakan benteng terkuat ketika itu sehingga Belanda sulit untuk menaklukkannya. Konsep tentara Jepang terhadap benteng ini sama dengan konsep yang dilakukan oleh Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia ketika bertahan melawan tentara Nika Belanda. Saudaraku, kita sekarang naik ke lantai 2. Kita akan membuktikan bagaimana bentuk atau layout dari benteng ini. Nah, inilah dia
lubang-lubang tembak yang berada di lantai 2 dan di tengah-tengahnya ada suatu tanggul. Di sini mungkin dibagikan tempat senjata berat yang mengarah ke arah barat. Saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang 3 benteng kuat di Kota Pariaman. Semoga bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan Anda share kepada teman yang lain. Dan sampai jumpa pada episode yang akan datang.